Pada modul yang ke-8 ini saya akan menjelaskan tentang antarmuka antara prosesor dengan port I/O. Seperti kita ketahui, prosesor Intel ini dapat mengakses perangkat eksternal melalui port, ya, jadi namanya port. Satu port umumnya berkorespondensi dengan satu alamat I/O. Nah, di dalam arsitektur Intel, antara alamat memori dan alamat I/O itu dibedakan. Jadi untuk mengakses alamat memori menggunakan address yang lebarnya adalah 20 bit. Untuk yang Intel 8088, 8088, 8086, sehingga seluruh address memori itu totalnya adalah 1 megabyte, ya, jadi bisa mengakses dengan 20 bit itu, maka bisa diakses alamat selebar 1 megabyte. Nah, untuk mengakses I/O, meskipun menggunakan jalur address yang sama, tapi secara area, secara lokasi dibedakan antara lokasi memori dengan lokasi I/O. Nah, lokasi I/O dialamati dengan menggunakan alamat yang 16 bit. Ya, secara hardware, secara kaki, secara sambungan sama menggunakan jalur address, tetapi untuk membedakan antara itu yang diakses adalah I/O atau memori, maka dibedakan menggunakan perintah. Jadi perintah untuk mengakses memori beda dengan mengakses I/O. Nah, I/O sendiri disediakan alamat 16 bit sehingga bisa memiliki jumlah alamat I/O atau jumlah port sebanyak 2 pangkat 16. Jadi 64 kilo alamat itu yang bisa disediakan. Meskipun tidak seluruh alamat digunakan. Dan nanti bisa digunakan alamat I/O itu maksimum 16 bit, tapi bisa juga menggunakan 8 bit. Nanti akan ada perbedaan cara memberikan instruksi. Nah, instruksinya apa yang disediakan? Untuk mengakses memori seperti sudah kita pelajari adalah menggunakan instruksi move umumnya, ya. Move itu mengakses atau membaca memori atau menulis ke memori. Move dari register ke memori atau sebaliknya. Nah, untuk mengakses I/O menggunakan instruksi in dan out, atau ins dan out. Nah, ini yang disediakan. Jadi kalau nanti yang digunakan instruksinya adalah in dan out, maka yang alamatnya adalah alamat port I/O. Nah, instruksi in dan out ini defaultnya atau secara langsung itu akan menggunakan register AL sebagai tempat penampung. Jadi kalau mau menulis ke I/O alamat tertentu, berarti register AL harus diisi dulu datanya, kemudian ditulis atau dikirim ke port I/O tertentu dengan instruksi out. Kalau membaca, berarti nanti membaca dari port tertentu, otomatis nanti datanya ada di register AL, ya. Nah, untuk setiap alamat I/O, lebar data yang digunakan adalah 8 bit. Jadi pada operasi dengan lebar data 16 bit, maka digunakan 2 buah alamat yang berturutan. Jadi kalau misalkan juga mau membaca 4 byte, maka ya alamatnya akan ada 4 alamat port yang harus dibaca. Jadi prinsipnya sekali baca untuk I/O hanya bisa membaca 1 byte. Ya, beda dengan memori bisa dibaca 1 byte atau 2 byte. Maka bila mengakses alamat I/O misalkan 100 heksa, ya, yang diakses secara word, maka berarti akan diberi alamat 100 dan 101. Maka nanti akan diakses sebagai LSB dan MSB. 100-nya LSB, alamat kecil data yang besar, bobot besar, alamat besar, bobot data besar, ya. Jadi itu sesuai dengan aturan yang digunakan oleh Intel adalah little endian. Nah, untuk mengakses I/O dengan menggunakan alamat 8 bit atau 16 bit. Nah, maka perbedaannya adalah kalau menggunakan alamat 8 bit,
maka itu datanya atau portnya dituliskan langsung di dalam perintah. Tapi kalau menggunakan alamat 16 bit, maka alamatnya harus disimpan dulu ke register DX. Jadi contohnya ini. Jadi kalau membaca ini, maka kalau ini alamatnya, ya alamatnya itu ya apa namanya dari source tertentu, ya destination-nya itu otomatis adalah register AL, source-nya adalah port. Maka kalau 8 bit alamatnya ini bisa langsung nomor port NAL misalkan 341 hexa. Ya. Tapi kalau alamatnya itu 16 bit, maka alamat itu harus disimpan dulu ke register DX, baru bisa diberikan perintah NAL. Lalu alamatnya ada di DX. Nah, seperti itu juga kalau untuk perintah untuk menuliskan atau mengirimkan data ke port. Jadi yang in itu untuk membaca data dari port, sedangkan yang out untuk mengirim atau menuliskan data ke port. Ya, serupa. Jadi kalau alamatnya alamat yang 8 bit bisa dituliskan langsung di dalam perintah. Out misalkan 341H hexa, AL. Tentu saja AL itu berisi data yang sudah disiapkan sebelumnya. Tapi kalau alamatnya 16 bit, maka alamat itu harus disimpan di register DX dulu. Nah, baru nanti dari register AL yang mau dikirimkan ke alamat yang ada di register DX. Ini perbedaan antara menggunakan alamat 8 bit dan alamat 16 bit. Jadi contoh lanjutannya ini misalkan kita punya data yang mau dikirimkan, datanya 36 hexa ya. Kemudian dikirimkan ke port 43 hexa. Ya, maka pertama datanya disimpan dulu ke register AL dengan move AL, 36 hexa. Kemudian dikirimkan ke alamat 43, port 43. Jadi out 43 hexa, AL. Jadi ini mengirimkan apa yang ada di dalam AL, yaitu suatu data yang besarnya 36H tadi isinya AL, dikirimkan ke alamat 43 hexa. Kalau alamatnya alamat 16 bit, ya misalkan ini kalau ditulis lengkap ya 0378 hexa. Ya. Maka ini harus disimpan dulu ke register DX. Jadi move DX 38378. Boleh ditulis 0378. 16 bit ya. Nah, kemudian data yang mau dikirimkan misalkan out ya, kirimkan, maka misalkan harus ada di AL. Misalkan datanya masih ada di BL, dipindahkan dulu ke AL atau di copy ke AL, baru diberikan perintah out DX. Nah ini, jadi alamatnya alamat yang ada di DX tadi, AL. Nah serupa untuk membaca ya. Jadi kalau membaca yang dibaca itu alamatnya 16 bit, ya harus ada di DX dulu. Ini DX alamatnya 300 hexa, jadi membaca port 300 hexa, disimpan ke AL. Nah kemudian dari port 300 hexa ini mau dikirimkan ke out ke 302, baca dari 300 dikembalikan atau dikirim kembali ke alamat 302. Ya contohnya misalkan ini baca dari keyboard kemudian dituliskan ke layar, itu berarti 2 kali kerja ya, membaca dari keyboard kemudian dikirimkan ke layar ya. Jadi portnya ini port keyboard lalu dikirimkan ke port layar kan itu, port display ya. Ini hanya contoh sederhana seperti ini. Nah ini contoh penggunaan instruksi I/O untuk akses port ya, untuk akses port. Nah jadi misalkan ini contoh berikutnya kita akan memonitor misalkan ya, memonitor ini contohnya monitor suhu. Suhu itu mungkin ada semacam sensor yang ditempatkan pada port 22 hexa, kemudian dibaca terus menerus sampai nanti kalau sudah mencapai 100 maka nanti programnya akan berlanjut, tapi kalau sebelum 100 akan berulang ya, baca terus ya. Jadi dibaca terus sampai suhunya 100 misalkan. Ya maka ini contohnya NAL, jadi langsung karena portnya berapa 8 bit ya, jadi portnya port alamatnya itu 8 bit, maka bisa dituliskan langsung NAL 22. Nah kemudian datanya yang terbaca dibandingkan dengan 100, apakah sudah nilai 100 belum, kalau belum diulang-ulang
Kalau sudah, ini contohnya misalkan menyimpan karakter J ke register BH. Ini contoh di dalam programmingnya yang sederhana. Ya. Nah, sekarang bagaimana karena kita harus menempatkan I/O pada alamat tertentu, berarti akan terkait dengan I/O address decoding. I/O address decoding. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan memory decoding, ya, address memory decoding. Jadi tekniknya juga bisa apakah menggunakan absolute decoding atau linear select decoding. Nah, ini kalau absolute berarti nanti seluruhnya harus dikodekan. Kalau linear hanya sebagian atau partial decoding hanya sebagian pin alamat yang dikodekan. Tentu saja kedua-duanya akan ada kelebihan kekurangannya. Misalkan kalau linear ini kekurangannya itu alamatnya tidak satu tapi banyak, nanti istilahnya ada shadow address, ya. Jadi satu port sebenarnya bisa diakses dengan alamat port yang lain yang sepola gitu ya, sepola. Ini address decodingnya. Nah, ini kalau dicontohkan yang lalu, misalkan kalau untuk memori ya juga ada, ini sama, ini ya, address decoding itu bisa pakai absolute, berarti seluruh alamat ya yang tidak tersambung langsung ke IC, ke memori misalkan, itu harus dikodekan. Ya. Jadi misalkan ini yang tersambung itu 0 sampai 12 ini ya. Sampai 12 misalkan ini. Ya. Jadi 0 sampai 7 sampai 9 ya. 7 sampai 9 nah, yang tersambung langsung hanya sampai 9, berarti yang 10 sampai 15 harus dikodekan. Ini dari 10, 11, 12, 13, 14 ini dikodekan dengan decoder. Maka ini seluruh address itu terkodekan, ini namanya yang absolute decoding. Absolute decoding. Kalau hanya sebagian, nah misalkan ini yang tersambung langsung hanya A0 sampai A9. Tapi yang dikodekan cuma A15 ya, berarti sisanya gimana? Sisanya berarti mengambang. Nah, itu namanya linear select decoding, karena itu akan memiliki jumlah atau memiliki variasi alamat yang banyak yang disebut dengan shadow address ya. Nah, kalau untuk I/O gimana? Ya, serupa ya. Jadi cara pengodaan I/O tidak beda dengan cara pengodaan alamat memori. Ya, paling sederhana bisa menggunakan gerbang dasar, menggunakan NAND, menggunakan NAND, NOR atau XOR atau inverter ya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Jadi karena pada mikrokomputer atau mikroprosesor ini memiliki lebar alamat tadi 16 bit ya, artinya itu yang akan digunakan adalah A0 sampai A15. Jadi kalau tadi menggunakan port I/O-nya menggunakan alamat 16 bit. Kalau nanti hanya menggunakan alamat 8 bit berarti yang dikodekan ya cuma A0 sampai A7 saja ya. Nah, sedangkan alamat port 16 bit ini biasanya tidak seluruh A0 sampai A15 cuma dikodekan. Jadi biasanya di dalam, karena beda dengan memori. Kalau memori kan nanti akan dipakai seluruhnya. Jadi alamat 0 sampai 1 mega atau sampai 640 dipakai semua ya. Tapi untuk I/O biasanya meskipun disediakan cukup banyak, tadi 16 bit itu 64 kilo alamat ya. Nah, karena jumlah I/O juga tidak banyak, maka biasanya secara praktis ini tidak dikodekan secara penuh, sehingga kebanyakan menggunakan yang partial decoding atau linear decoding. Nah, ini contoh ya. Contohnya misalkan ini kita akan mengakses atau kita akan mengakses I/O, misalkan port I/O-nya yaitu sebagai port output untuk ditulisi ya. Contohnya gampang menggunakan flip-flop, ini D flip-flop ya. Jadi ini mau ngirim ke D flip-flop, ini tentu saja flip-flopnya ada 8 bit, ada 8 flip-flop ya. Jadi ini seperti register ya. Jadi menyimpan di register output ini 8 bit untuk diteruskan ke mana? Ke LED misalkan. Jadi untuk bisa menyala kan harus tersimpan datanya. Kalau hanya sekali hilang nanti kan mati lagi. Maka ini di latch ya, dikunci datanya supaya terus sesuai dengan data yang tadi dikirimkan, bisa menggunakan flip-flop, misalkan D flip-flop. Nah, ini contohnya berarti outputnya berupa
I/O sederhana, yaitu display light yang didukung dengan flip-flop. Jadi yang dikodekan bukan LED-nya tapi flip-flopnya ini. Diberi alamat berapa? Nah, misalkan alamatnya 99 hexa. Ya, berarti ini untuk bisa mengopen, ya, pada saat mau dituliskan ini diberi clock untuk bisa masuk datanya ke input di flip-flop. Maka ini kalau mau ditulisi ini ada 1 nilainya G ini, ya, ini G1. Maka G1 ini dikendalikan supaya G ini bernilai 1 kalau hanya dia dikirimi alamat 99. Nah, maka ini bisa dikodekan. Ini berarti dikodekan secara lengkap, ya. 8 bit, ini alamat 8 bit. Jadi ini kalau kita baca maka ini 1001 itu 9, 1001 itu 9. Jadi ini mengkodekan untuk port 99 di N kan. Jadi kalau ini nilai 99 ini akan bernilai 1. Kalau bernilai 1, maka kemudian kalau ada perintah write, ini I/O write, ini I/O write itu aktif low, maka kalau ini low maka ini akan 1. Jadi kalau ini 11 ini akan 1. Nah, pada saat ini 1 data akan masuk, ya. Jadi misalkan itu tadi out, itu ya perintahnya adalah out ke 99,AL, out 99H,AL, perintahnya begitu. Ya, ini contoh sederhana, ya. Nah, kalau misalkan portnya berbeda, ini contoh yang sama, port beda. Portnya ini 31F, nah, berarti portnya menggunakan 16 bit. Ya, portnya 16 bit. Jadi meskipun tidak ditulis lengkap, ini berarti cuma 10 bit ini. Ya, 0001 sama FFF ini 8 bit sama 11. Ya, jadi ini hanya menggunakan 10 bit, tapi lengkapnya berarti harusnya 16 bit. Seperti tadi sudah dijelaskan, biasanya tidak lengkap, ya, hanya sebagian saja. Nah, maka yang dikodekan ini cuma 10 bit, ya. Jadi ini 11 itu 3, ini 0001 itu 1, 11 itu F, ya. Jadi serupa dengan tadi, tapi ini perintahnya menggunakan perintah yang menggunakan port 16 bit. Jadi addressnya harus simpan dulu ke DX, jadi move DX dengan alamat 31F, ya, kemudian baru out DX, AL, ya. Data yang ada di L bisa dikirimkan ke LED ini. Nah, kalau portnya itu port yang input, ya serupa tak sama, addressingnya serupa, ya. Jadi misalkan ini portnya 9F, portnya 9F membaca dari misalkan ini berupa port, ya, ini ya S, ini berupa switch atau tombol, ya. Ini 8 tombol, ya, karena S0 sampai 7 ada 7 tombol, 8 tombol, dibaca nilainya berapa langsung masuk ke data, ya. Nah, maka ini berapa portnya, ya tinggal dikodekan saja. Portnya ini 8 bit, jadi 9FH, ya, 9FH. Ini 9101 itu 9, 111 itu F. Jadi ini port 9. Perintahnya read, ya. Jadi ini I/O read. Kalau tulis kan I/O write, ini I/O read perintahnya. Nah, ini perintah dan decodingnya, ya, perintah dan decodingnya. Nah, yang terakhir di dalam prosesor Intel yang dipakai di komputer PC XT yang awal itu ada port untuk ekspansi kartu perluasan, salah satunya adalah ISA. Nah, maka ISA itu juga punya port, ya, misalkan di sana punya alamat dari 30 sampai dengan 131FH, berarti ada sekian port, ya, yang dikuasai atau yang dimiliki oleh kartu ISA. Jadi kalau kita masangkan kartu tertentu, kita buat misalkan, maka dia harus ditempatkan di antara ini, mulai dari 00 sampai 1F hexa. Ini, ya. Nah, ini pengkodanya seperti ini. Jadi ini alamat mulai dari 300 sampai 31F. Jadi ini tiganya kan sama, yang beda 00 sampai 1F-nya. Ini adalah contoh bagaimana
antar muka ya, antara I/O dengan prosesor, di mana perlu dikodekan alamatnya, kemudian dengan menggunakan perintah I/O khusus yaitu in dan out. Untuk modul 8 saya kira untuk port I/O bagaimana diakses, bagaimana dikodekan. Sementara cukup itu dulu. Terima kasih. Sekian dulu.